Yang ini adalah kata majalis atau majlis itu. Kata majalis berasal dari kata jalasa yang berarti duduk. Duduk dalam konteks bahasa Arab itu ada dua, qu'ada sama jalasa. Kalau qu'ada itu duduk, tapi duduknya di posisi yang agak lebih rendah. Itu kalau qu'ada. Tapi kalau menggunakan jalasa, misal saya duduk di bawah sini, jalasa ke atas kursi, misal, duduk di tingkat yang lebih tinggi. Itu kalau menggunakan konteksnya menggunakan jalasa. Tapi kalau menggunakan kata qu'ada yang qu'udan, dalam surat Ali Imran itu Allah menjelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kalau kita ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, itu kondisinya agak lebih menurun ke bawah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Atau keadaan berbaring itu kondisinya dari berdiri, duduk, berbaring itu kondisi menurun. Itu kalau menggunakan kata qu'ada. Tapi kalau menggunakan kata jalasa, itu di tingkat yang lebih tinggi tempat duduknya. Jadi kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hadir dalam majelis taklim, majelis ilmu, asal katanya jalasa itu, maka Allah akan membuat kedudukannya yang sebelumnya rendah menjadi kedudukan yang begitu tinggi. Maka ini yang perlu kita syukuri. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri sholat subuh berjamaah sekaligus dengan pengajiannya, karena tidak sembarang orang yang Allah ketuk hatinya. Bahkan yang ikut berjamaah ada yang tereliminasi karena tidak ikut kajiannya. Maka ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pendidikan di dalam sebuah keluarga. Afwan, mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya yang isi kajian subuh kali ini yaitu Ustaz Hafiz Musin, tapi beliau berhalangan hadir sehingga meminta kemarin kepada saya untuk menggantikan beliau, padahal beliau di kesempatan kali ini. Dan saya berterima kasih kepada beliau, karena berkat beliau saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga perkumpulan kita pada subuh kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berpisah kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan di dalam keluarga itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Fala tuti'il kafirin, dan janganlah mengikuti kaum-kaum kafir itu. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi, dan berjihadlah melawan mereka itu. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka itu dengan Al-Quran. Kalau kata tafsir, berjihadlah melawan orang-orang kafir itu dengan Al-Quran. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, dengan jihad yang begitu besar. Ayat ini termasuk ayat yang diturunkan pada periode Makkah. Artinya masih belum ada perintah jihad fisik. Jadi pada waktu itu ketika ayat ini turun, Allah memerintahkan untuk jihad dengan ilmu.
fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan ini menjadi tugas utama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah di kalangan orang-orang yang buta huruf itu, termasuk beliau juga. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul di kalangan orang-orang yang buta huruf itu. Apa tugas utama seorang rasul? Yatlu 'alaihim ayat, mengajarkan kepada orang-orang tersebut apa ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Tugas Nabi mengajarkan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, memperbaiki akhlak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada umat pada zaman itu kitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya umat-umat pada zaman itu dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Al-Quran, selain baginda Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan contoh pendidik sejati. Nabi, kesehariannya baginda Nabi SAW tidak lepas dari memberikan pendidikan kepada keluarga dan umatnya. Ada juga contoh di dalam Al-Quran selain baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Luqman Al-Hakim. Kenapa diberi gelar Al-Hakim? Karena Allah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang nabi, namun pendapat yang rajih, Luqman adalah orang yang soleh, bukan nabi. Meskipun kondisi fisiknya yang tidak baik, namun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Luqman itu begitu mulia. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, kan berarti bukan sembarang orang Luqman. Bahkan namanya pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nama surat, yaitu surat Luqman itu sendiri. Bagaimana pendidikan yang dihadirkan oleh Luqman di tengah keluarganya? Kita mulai dari ayat walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil qaul wal amal. Menurut pendapat para ulama, hikmah itu al-isabatu fil qaul wal amal, tepat dalam berucap, itu hikmah. Al-isabatu fil qaul, bukan hanya saja dari segi perkataannya, laisa faqat fil qaul bal kadzalik fil amal. Bukan hanya sekedar Luqman itu tepat dalam berucap, namun tepat juga dalam melakukan aktivitas, tepat dalam bertindak. Itu hikmah. Jadi hikmah itu berucap sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW itu hikmah. Bukan hanya dari segi ucapan, namun berbuat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, itu hikmah.
Kemudian pendapat ulama yang lain, apa itu hikmah? Fi'lu ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Hikmah itu kata para ulama, fi'lu ma yanbaghi, mengerjakan suatu kebaikan. Kalau mau mengerjakan sesuatu kebaikan kan pasti butuh ilmu. Fi'lu ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang tepat. Melakukan suatu yang baik dengan cara yang baik fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang tepat. Itu hikmah. Tidak hikmah namanya ketika kita mengajarkan anak kita, cucu kita mungkin di rumah masih berusia masih SD, tapi sudah diajarkan naik motor. Naik motor baik, tapi waktunya tidak tepat. Ataupun usianya mencukupi, sudah SMA, sudah tepat waktunya diajarkan naik motor, namun diajarnya langsung di tengah-tengah jalan, langsung di jalan yang besar. Itu tidak dengan cara yang baik. Jadi hikmah itu melakukan suatu yang baik dengan cara yang baik di waktu yang baik. Itu yang Allah anugerahkan kepada Luqman. Jadi Luqman itu tepat dalam berucap, tepat dalam bertindak di waktu yang tepat. Apa bentuk hikmah Luqman itu? Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya rasa syukur itu akan kembali kepada siapa yang bersyukur itu. Contoh-contoh, semisal nauzubillah min dzalik, ketika kita kecelakaan, misalnya ketika kecelakaan, lalu ada orang yang menolong kita, kita ucapkan terima kasih. Tentu ya, kita ucapkan terima kasih kepada orang yang menolong kita. Terima kasih. Itu rasa terima kasih yang kita ucapkan itu bukankah akan kembali ke kita yang mengucapkan rasa terima kasih itu? Karena kita yang mendapat pertolongan, betul ya? Karena kita yang mendapat pertolongan, makanya kita mengatakan terima kasih. Begitu juga analogi bersyukur kepada Allah itu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah itu akan kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kufur, ingat azab Allah akan sangat pedih. Maka Luqman itu diberi hikmah yang pertama, itu mampu bersyukur atas segala keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya manusia ini dari awal sampai akhir, jangankan manusia, jin, dari awal sampai akhir, umat Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad, kanu ala atqa rajulin wahidin, bertakwa seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma zada zalika fi mulki syai'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengangkat kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, apabila semua makhluk di muka bumi ini kufur terhadap Allah, bermaksiat, sesungguhnya tidak akan mengurangi kualitas kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu ghani, kaya. Ghaniyyun hamid, kaya, bijaksana. Hadirin jamaah, salat subuh sekaligus kultum Ahad subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah Luqman selanjutnya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Musa walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Wa idh qala Luqman li banihi, berkatalah Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Itu pesan Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu. Kita bedah sedikit ayat ini. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu. Berkatalah Luqman kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Mau'idhah itu, nasihat itu berisi dua hal. Targhib sama tarhib namanya. Targhib itu memberikan janji-janji kepada anak atau kepada siapapun ketika memberi nasihat. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik, akan mendapat ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau hormat kepada orang tua, berbakti kepada guru, hormat kepada tetangga, hormat kepada tamu, hormat kepada yang lebih tua, Allah punya surga, punya ganjaran. Itu metode nasihat targhib. Ada juga tarhib yang berisi ancaman. Kalau engkau durhaka kepada orang tua, engkau kurang ajar kepada kakak-kakak, tidak menghormati tamu, tidak baik terhadap tetangga, memusuhi orang lain, Allah juga punya neraka. Nah, ketika nasihat itu berisi targhib sama tarhib, nah di sanalah lahir mau'idhah, nasihat. Dan itu yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya, memberikan wejangan itu, memberikan mau'idhah itu. Dan ketika Luqman ingin menasehati anaknya, Luqman berkata kepada anaknya dengan panggilan kasih sayang, "Ya bunayya." Ini yang perlu kita contoh. Tidak seperti yang mungkin kita sering lakukan ketika kita ingin menasehati anak kita, cucu kita, kita memanggilnya Dut. Nah, sini dulu Dut. Bukan seperti itu yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Kita panggil dengan panggilan Ya bunayya. Kalau diartikan Ya bunayya itu dalam bahasa Indonesia wahai nak, tapi kurang lengkap rasanya kalau hanya mengatakan wahai nak aja. Wahai anak yang aku inginkan keselamatan atasmu. Mungkin itu pesan yang terkandung dalam kata Ya bunayya itu. Jadi ketika kita akan menasehati anak kita, cucu kita, atau siapapun di tengah keluarga kita, panggil dengan panggilan kasih sayang terlebih dahulu. Sentuh hatinya dulu, baru sentuh akal pikirannya. Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sedang pengajian, sedang majelis taklim, seorang pemuda datang kepada Nabi. "Wahai Nabi, bolehkah aku berzina?" Kata pemuda itu datang majelis taklim. Para sahabat sedang duduk, Nabi sedang mengisi kajian, datang seorang pemuda bertanya kepada Nabi, "Bolehkah melakukan zina?" Umar bin Khattab sudah mau mengancurkan pedang gitu. Tapi tunggu, kata Nabi, sabar. Ini metodenya Nabi.
sentuh dulu hatinya sebelum menyentuh akal pikiran. Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau mempunyai saudara perempuan? Apakah engkau mempunyai ibu? Apakah engkau mempunyai tetangga perempuan? Bagaimana kalau tetanggamu, anakmu, ibumu dilecehkan oleh seseorang? Bagaimana pendapat? Tanya baginda Nabi kepada si pemuda itu. Lalu si pemuda itu menjawab, tentu saya tidak rela, wahai Rasul. Tidak rela pemuda itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab kembali, begitu juga dengan wanita yang ingin engkau lecehkan itu. Pasti suaminya tidak ridho, pasti anaknya tidak ridho, pasti orang tuanya tidak ridho. Itu metode Nabi, sentuh dulu akal pikiran sebelum sentuh dulu hati sebelum menyentuh akal pikiran. Begitu juga ketika kita akan menasihati anak kita, cucu kita, atau siapapun di dalam keluarga kita, sentuh dulu hatinya, panggil dengan panggilan kasih sayang. Hadirkan nasihat, hadirkan mau'idhah yang berisi janji yang baik berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala dan ancaman karena Allah juga punya neraka itu. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini konteks awal, hal yang sangat amat penting. Prioritas utama Luqman yang Luqman ajarkan kepada keluarganya adalah tentang la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Tauhid di sana. Yang Luqman tekankan kepada keluarganya yaitu tauhid sebelum yang lain. Yang menjadi skala prioritas Luqman untuk mendidik keluarganya, untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik istrinya, la tusyrik billah. Ajaran tauhid, ajaran akidah. Itu yang menjadi skala prioritas Luqman Al-Hakim dalam mendidik keluarganya. Masalah muamalah itu belakangan. Rasa takutnya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakannya, itu yang diajarkan Luqman kepada keluarganya. Kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa ingin mengabdi kepada Allah, kita sebagai orang tua, sebagai bapak, tidak akan sulit untuk mendidik anak, mendidik istri. Kalau sudah tertanam tauhid di dalam rumah tangga, istri gak bakal cepat rapuh di rumah. Bapak mau pergi bekerja 1 hari, 1 bulan, 1 tahun lamanya ditinggal, istri gak bakal rapuh di rumah kalau ditanamkan tauhid. Ini gak ditanamkan tauhid. Suami mau bekerja baru sampai sore sudah ditelepon, kapan pulang? Posisi di mana? Di mana? Di mana? Kapan pulang? Itu baru 1 hari sudah rapuh. Tapi kalau sudah ditanamkan tauhid bahwa Allah yang menjaga kita dimanapun kita berada, apalagi dalam konteks mencari rezeki untuk keluarga, istri tak bakal rapuh di rumah. Istri Nabi Ibrahim ditinggal di tempat yang panas, tandus, tapi karena itu adalah perintah dari Allah, am hadza min amrillah, katanya. Apakah ini petunjuk dari Allah, arahan dari Allah? Nabi Ibrahim mengatakan iya, istrinya kuat tabah. Lalu bagaimana dengan kita di rumah? Ditinggal sehari, bagaimana kalau ditinggal sebulan? Bagaimana kalau jadi abdi negara yang meninggalkan istri sekian hari lamanya, sekian bulan lamanya, sekian tahun lamanya? Atau bagaimana kalau kita mendapat panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istri dan keluarga kita? Rapuh istri di rumah kalau tidak ditanamkan tauhid. Itu yang penting. Skala prioritas Luqman itu menanamkan tauhid di dalam rumah tangga. Ini yang kadang menjadi kesalahan kita sebagai orang tua.
Kadang kita malu antar sesama manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh, kita mau ajak anak kita pergi bertamu ke rumah orang lain, tapi anak kita ini saking aktifnya numpahin kopi, pokoknya melakukan segala aktivitas yang menurut kita itu kurang baik dilakukan. Lalu kita sebagai orang tua pasti mengatakan, kamu ini bikin malu orang tua saja. Betul ya? Kamu ini bikin malu orang tua saja. Atau siapapun yang kita ajak dan itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, kan rasanya malu gitu. Tapi kita refleksikan ketika anak itu tidur waktu subuh saat ini, lalu kita tidak bangunkan anak itu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kewajibannya sebagai hamba di hadapan Allah, kita tidak malu. Namun kenapa kita di hadapan manusia kita merasa malu, sedangkan di hadapan Allah kita tidak malu? Mungkin kita hadir di sini dalam majelis ta'lim, lihat istri di rumah, bangunkah tidak? Lihat anak di rumah, bangun apa tidak? Malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau tertanam tauhid di dalam rumah tangga, rasa takut, rasa ingin beribadah kepada Allah ini yang diutamakan. Dan Luqman mengajarkan kepada kita bahwasanya pendidikan yang kita berikan kepada keluarga itu, terutama kepada anak, ya, kalau kita lihat contoh di dalam Al-Quran itu kebanyakan bapak-bapak yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Ismail dididik oleh Ibrahim, Luqman seorang bapak, Ibrahim seorang bapak, Nabi Muhammad SAW seorang bapak, Ali Imran, keluarganya Imran seorang bapak. Kalau kita mengikuti apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu, bapak itu pilar utama dalam mendidik keluarga, terutama dalam mendidik anak. Nah, ini kesalahan kita. Pendidikan sepenuhnya diberikan ke ibu. Jadi kalau ada anak salah, yang disalahkan ibu. Oh, kamu nggak bisa didik anak. Atau pendidikan 100% diserahkan kepada sekolah. Itu kurang baik. Harus ada kontribusi ayah. Karena Allah mencontohkan seorang ayah. Itu. Jadi konteks Luqman memberikan contoh kepada kita dalam hal mendidik keluarga, mendidik anak. Garda terdepan itu adalah seorang ayah, seorang bapak-bapak. Saya lihat di sini insya Allah semuanya bapak semua. Insya Allah, ya? Insya Allah seorang bapak semua ada. Kita menjadi garda terdepan dalam mendidik. Jangan serahkan sepenuhnya kepada ibu, apalagi kalau ada anak bermasalah. Oh, ibu yang jadi seorang ayah. Itu yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Baru diajarkan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah tauhid ditanamkan dalam keluarga, ya, setelah tauhid baru ibadah yang lain diajarkan kepada anak. Ajarkan ibadah, ajarkan zikir kepada Allah, ajarkan ingat kepada Allah. Zikir itu banyak macamnya. Salat, zikir. Salat itu disebut dengan zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani Allah, sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang patut dipertuhankan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah salat sebagai bagian dari zikir kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat disebut zikir, ajarkan anak-anak kita salat. Membaca Al-Quran disebut dengan zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kalau informasi itu sekali disebutkan dalam Al-Quran kan informasinya penting. Sekali lagi diulang sangat penting. Berkali-kali diulang sangat amat penting. Begitu juga dengan perintah Al-Quran itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar itu. Redaksinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Qur'an sebagai media untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Qur'an diajarkan enggak kepada anak-anak? Ajarkan ke Al-Quran kepada istrinya. Atau jangan-jangan kita sendiri masih belum mampu membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Bagaimana kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau kita tidak bisa, setidaknya masukkan anak didik kita ke TPI. Karena saya juga termasuk guru TPI juga dan guru di sekolah. Itu sudah SMP, sudah SMA, itu masih ada yang belum mengenal hobi hijaiyah, itu masih ada. Bahkan muslim. Karena mungkin waktu SD disekolahkan ke negeri, jadi nggak pernah ikut juga di TPI, jadi nggak ngerti sama sekali hobi hijaiyah. Itu banyak. Bahkan ketika dulu saya di kampus, di asisten dosen di bagian P2KK namanya, program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan, itu kayak pesantren kilat gitu. Selama 1 bulan mahasiswa baru itu bergantian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu sekelas mahasiswa banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah min dzalik. Lantas butuh waktu berapa lagi untuk belajar Al-Quran itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh aku telah mudahkan Al-Quran. Allah telah mudahkan Al-Quran sebagai media untuk berzikir, sebagai bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sampai dengan usia ini pun belum mampu mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran itu. Itu yang diajarkan kepada anak kita. Kalau saya dulu diajarkan oleh kiai saya itu, kalau engkau nanti ingin dihormati oleh anak, maka kalau sekarang engkau masih punya orang tua, hormati orang tua. Birru abahukum, kata Pak Yai saya dulu waktu di pondok, birru abahukum murabbikum abnaukum. Kalau engkau ingin dihormati nanti kelak oleh anakmu, birru abahukum, maka berbaktilah kepada ayahmu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kata Yai saya. Saya mondok di Lombok, di Munirul Arifin, di Kiai Munir di Lombok Tengah. Itu selama 10 tahun saya mondok dulu di sana. Itu yang dipesankan oleh kiai saya ketika mau lulus dulu. Kalau nanti kamu anak-anakku, kalau mau dihormati oleh anaknya nanti, sekarang kalian pulang berbakti sama orang tuanya. Kalau tidak punya orang tua, doakan orang tuanya. Itu pesan kiai saya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan Luqman kepada anaknya dan perlu untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Yang pertama, bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur segini hidup, beda syukur sama pasrah ya. Syukur sama pasrah beda. Segini-gini aja hidup. Nah, ya itu pasrah, bukan syukur. Kalau syukur itu melakukan aktivitas dulu.
Nah, selanjutnya imbalannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada usahanya dulu kalau syukur itu. Tapi kalau pasrah gak ada usaha. Hidup kayak gini-gini aja udah hidup. Sudah ditakdirkan kayak gini oleh Allah. Itu pasrah, bukan syukur. Itu yang diajarkan Luqman, syukur dulu. Yang kedua, ketika memberi nasihat, panggil orang yang kita beri nasihat dengan panggilan terbaik. Dan nasihati dalam keadaan yang baik juga. Nasihati orang tapi dalam keadaan ramai, itu bukan nasihat namanya. Buka aib. Menasihati seseorang jangan di depan umum. Itu yang diajarkan Luqman. Kalau ingin nasihati seseorang, panggil, tatap muka berdua. Dan itu pun tidak mencaci. Jadi sampaikan yang baik dengan hikmah tadi. Selanjutnya ada skala prioritas, yakni mengajarkan tauhid kepada anaknya. Ajarkan akidah, ajarkan ibadah. Dalam ayat selanjutnya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau melakukan segala aktivitas dan aktivitas yang engkau kerjakan itu engkau sembunyikan di dalam bumi, dimanapun engkau sembunyikan aktivitasmu, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau sekecil biji zarah pun kita melakukan kebaikan atau keburukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Jadi kalau engkau tanam kebaikan, baik yang engkau dapatkan. Kalau engkau tanam keburukan, buruk pula yang akan engkau dapatkan. Itu yang Luqman ajarkan kepada anak. Dan itu yang harus kita implementasikan kepada keluarga kita. Jadi kita sebagai orang tua, kalau anak, istri sudah menanamkan sifat tauhid, tidak perlu repot ngasih hadiah. Tidak perlu repot ngasih hadiah. Karena segala aktivitasnya sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan tidak. Kalau kita pergi kerja kan pasti kita iming-imingi hadiah untuk istri. Entah bawa kalau pulang, atau ntar saya beliin emas kalau selesai gajian, kan gitu. Tapi kalau istri sudah dinamakan sifat tauhid, ibadahnya bagus, akidahnya bagus, itu tidak perlu repot-repot untuk. Bukan berarti tidak mau memberikan hadiah ya, bukan berarti diminta untuk pelit, tapi istri tidak mengharapkan itu. Kalau istri ditanamkan sifat tauhidnya kuat, dia akan mengatakan apa ketika kita pulang? Terima kasih ya Allah, suami saya masih bisa selamat, masih bisa pulang ke rumah. Itu rasa syukur istri yang sesungguhnya, melihat suami bisa pulang dengan selamat. Itu yang kita tanamkan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Tauhid ada berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti esa, tunggal, satu, wahid. Tauhid itu berasal dari kata wahada, esa. Tauhid itu ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah berasal dari kata Rabbun, Rabbi, Tuhan. Tauhid rububiyah berasal dari kata Rabbun, mengesahkan Allah dari sisi kepemilikan Allah, mengesahkan Allah dari sisi kekuasaan Allah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ini janji pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu
birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya menggunakan kata alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu yang akan menjagamu. Ini sifat rububiyahnya Allah. Bukankah aku yang akan menjagamu, kata Allah. Bukankah aku yang akan melindungimu. Bukankah aku yang akan mencukupkanmu, kata Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyah. Lalu apa jawaban kita ketika kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ruh itu ditiupkan, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Kalau katanya mengatakan bala, itu berarti iya tanpa mikir-mikir. Kalau pakai na'am, mungkin na'am iya, tapi tidak dilaksanakan, itu na'am. Tapi kalau konteksnya menggunakan bala syahidna, iya ya Allah, aku bersyahadat, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan yang akan melindungiku, yang akan menjagaku. Itu tauhid rububiyah. Seolah-olah seumpama kalau ada orang yang mengajak kita, Pak, ayo ikut di rumah kita. Orang yang ngajak ini kaya misal, Pak, ayo ikut di rumah saya. Engkau tinggal bebas di rumah saya. Apapun yang ada di rumah boleh dimakan. Kendaraan apapun yang ada boleh dipakai. Kalau melihat uang boleh digunakan. Kalau ada orang yang ngajak seperti itu kan kita mau ya. Kita mau. Pak, ayo ikut saya ke belanja di minimarket. Bapak beli terserah apa yang Bapak mau. Apa jawaban kita? Ayo, gas. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang Allah tawarkan ketika kita bersyahadat, ketika Allah meniupkan ruh itu. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kalau engkau tinggal di bumiku, engkau bebas melakukan apapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan mencukupkanmu, aku yang akan melindungimu, aku yang akan berkuasa atasmu. Lalu apa jawaban kita? Qalu bala syahidna, ya Allah. Mau? Itu tauhid rububiyah. Maka dengan ketauhidan kita dengan sifatnya Allah yang rububiyah itu, kita kalau minta pasti menyebut Rob. Minta bahagia dunia akhirat, doa sapu jagat kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibuka dengan kata Rabb. Mau minta ampun, Rabbighfirli. Ya. Mau minta apapun itu sudah kalau sudah tertanam dalam jiwa seorang itu, kalau lagi minta itu pasti berharap pada Tuhan. Besok mau ada proyek, mau lancar proyek, pasti berdoa malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu manusiawi. Itu karena sifat rububiyah. Kita minta karena Allah yang mencukupkan kita, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Kita minta dengan sifat rububiyahnya Allah itu. Yang kedua sifat uluhiyahnya Allah, ilahi. Sifat uluhiyahnya Allah itu ifradullahi fil ibadah, mengesakan Allah dari sisi ibadah. Jadi kita persembahkan segala macam bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Segala macam bentuk aktivitas kita selama kita niatkan untuk mencapai ridho Allah termasuk ibadah. Mau tidur, bisa tidur itu termasuk ibadah. Ya Allah, saya mau tidur supaya besok ketika saya kerja, saya maksimal dalam bekerja. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Saya mau minum karena setelah minum ini saya maksimal dalam menyampaikan segala sesuatu, ibadah. Makan, ibadah kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah yang wajib. Yang terakhir tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dari sisi nama dan sifatnya. Kita ngaku kenal Allah,
Kita ngaku Allah Tuhan kita tapi tidak mengenal nama-nama Allah yang 99 itu. Padahal Nabi sudah berjanji dalam hadisnya, kalau hafal Asmaul Husna itu dakhalal jannata qat'an, masuk surga. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumin ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'ahid ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muttaqi ya Afu ya Raub ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Musid ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur. Kenal dengan Allah. Bukankah Allah menyuruh kita berdoa dengan Asmaul Husna itu? Ya. Jadi kalau enggak kenal nama Allah, bagaimana kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya itu? Atau sifatnya Allah yang 20 itu, wujud kita bahwa khalaqatuhu lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi ila akhir. Terakhir saya tutup dengan apa yang saya sampaikan dulu. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi istiqomah. Kewajiban utama kita, awal wajibin 'alal insani, kewajiban atas semua manusia, ma'rifatun ilahi istiqomah, mengetahui Tuhan dengan seyakin-yakin. Kita yakin Allah Tuhan kita, maka kita harus mengenal siapa Tuhan kita dengan tingkatan yang begitu tinggi. Tahu namanya, tahu sifatnya. Itu kan bentuk wujud kita kenal. Kalau saya kenal sama Bapak, tidak mungkin saya tidak tahu nama Bapak. Kan begitu ya. Kalau kita kenal dengan seseorang, kenal gak dengan itu? Kenal siapa namanya? Gak tahu. Nah, kenal gak sama Allah? Kenal. Apa aja nama Allah? Gak tahu. Mungkin habis ini ada niat untuk mengkaji itu, ya. Ada niat untuk menghafalkan itu karena jaminannya surga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata saya yang salah, itu semata-mata datang dari diri saya. Apabila ada yang baik yang bisa diambil sebagai pelajaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami, dapat kita mengerti dan siap mengamalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Furqan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menimba ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kekeliruan dan maksud. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, lanjut. Nggih, monggo.
Lanjut. Saya tidak bisa ngeteh. Oh, Enggak teh, enggak kopi. Oh gitu. Cuman air putih aja. Gini. Sehat. Asli mana? Saya dari Lombok. Lombok, Mbiring. Lombok Timur. Oh, Timur. Oke. Lombok Timur. Yang masih Lombok. Oh, Lombok, masya Allah. Yang hubungi saya itu juga dari Lombok. Oh gitu. Oke. Silakan. Ustaz. Oke. Silakan Pak Ustaz. Teman. Belum saya matiin.